Terima kasih telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami selanjutnya kita bersama tausiah bersama iman istiqomah menuntut peningkatan kualitas ibadah dan kebaikan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Ali Prasetya kepada Ustaz Muhammad Ali Prasetya dipersilakan. Dua yang nomor dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa الذي بارك الله بينهما. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على رسوله الكريم رسول الله سيدنا pimpinan kita di wilayah Kelurahan Loji, Bapak-bapak yang didoakan semoga senantiasa sehat panjang umur, dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Juga Bapak LPM di Kelurahan Loji, Bapak Ketua RW 8 ya, Bapak RT 1, 2, 3, 4 ada juga ada ya. Ada ya. Jadi lagi acara di sini Bapak Ketua DKM Al-Hidayah, sesuai namanya Bapak Soleh Hidayah beserta jajarannya para pengurus DKM, para keseluruhan dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta adik-adik ini kemana ada yang dibagi hadiah? Dibagi hadiah pada kemana ini adik-adik? Ada hadiah lagi nanti. Ibu-ibu Pak, ibu-ibu kesehatan Pak. Bapak saya itu kesehatan Pak. Alhamdulillah, ada lunas kan? Alhamdulillah. Enak kalau melihat begini Pak, Masya Allah. Besok acara di rumah lagi, baru lagi seragamnya. Ini apalagi sekarang makanya ini bersebeda lagi namanya Pak. Dan kalau ibu perlu lengkap, kerudungnya, bajunya, tasnya, kaos kaki sama warnanya. Bener ya? Mau matching. Bapak biarin aja. Mau celana hitam, baju apa, bebas. Baik Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau nanti kira-kira enggak terlalu lama menyampaikannya. Saya masih disediakan waktu lagi, baru tiba dari malam. Kemarin di sini yang masih di perjalanan 19 hari kami bersama dengan
Kamis di Banjarnegara, hari Jumat di Cirebon. Itu kalau ada undangannya selalu masuk deh. Jadi masih bisa istirahat. Jadi pada hari depan kebetulan kita sudah masuk. Bapak Ibu rahimahullah, tadi dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Hakim, bacakan ayat yang berkaitan dengan Islam dan nikmat. Karena memang yang dibacakan dalam dua surat. Karena memang peristiwa ini adalah dua peristiwa yang Allah jadikan bagian dari satu. Perjalanan Islam dan perjalanan nikmat. Kita kaji dulu ya, sekali pertama kita kaji yang dibaca oleh Ustaz Amin Bapak. Baru sekali lagi hikmahnya. Ya, mohon maaf kalau nanti kita tak bawa tidak banyak membahas hal-hal yang kira-kira buat bapak dan ibu tertawa-tawa. Karena memang untuk acara seperti ini dikumpulkan durasi banyak. Saya kalau isinya hanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan ini justru dibutuhkan apa? Untuk memberikan manfaat bagi manusia. Kadang-kadang pada dari biasanya kita dicapai punten nanti kalau yang lucu ini begini. Saya bilang berarti salah dan saya udah sore. Mau gagal. Saya udah ngumpulin banyak-banyak acara ini segala macam. Kalau isinya lebih banyak pada hal yang sifatnya apa? Pada peristiwa ini turunnya berita apa? Salat. Tadi baca yang pertama surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 1. Beliau baca sampai ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Kenapa ayat ini dimulai dengan kalimat subhana, maha suci, maha tinggi? Ini untuk meninggikan Allah karena perjalanan Isra Mi'raj bukan perjalanan yang bisa dipahami oleh oleh otak. Otak kita kekecilan kalau sudah mikirin tentang peristiwa Isra dan maka lihatnya pakai iman. Makanya nanti ada riwayat kenapa harus itu Isra Mi'raj dari Makkah ke Madinah. Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Ada perjalanan tunduk dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini jauh Bapak Ibu. Kenapa dari sini baru naik ke Sidratul Muntaha? Biar orang percaya bahwa kejadiannya benar. Karena sekali-kalinya itu bagian Nabi datang ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi disebut gambarkan apa isi tentang Masjidil Aqsa. Sampai digambarkan detik. Bapak yang benar yang sering sholat di masjid, dan berapa tahun sholat di sini? Coba itu berapa jumlah kotak-kotak yang ada di atas sini? Berapa jumlah? Pernah gitu nggak? Padahal saya sholat di sini. Rasul sampai ditanyakan begitu tahu bu, diperlihatkan oleh Allah bentuknya begini sampai jumlah kaca berapa di sini? Kita tak pernah itu jumlah pintu kelihatan pintunya 3. Oke, pintu mana lagi? Diperlihatkan, makanya dari situ dia baru naik lagi. Karena kalau naik di Mekah orang akan percaya. Nanti dari peristiwa Isra Mi'raj juga Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar apa? Jadi Allah mulai dengan subhana, maha suci, maha tinggi Allah dari orang-orang yang tidak percaya tentang peristiwa Isra. Bayangkan perjalanan yang seharusnya berbulan-bulan beliau melakukan hanya dalam waktu 4 jam dalam beberapa para ulama. Mudahnya beliau berangkat tengah malam, turun lagi sebelum azan subuh. Dan siapa yang pertama kali mendengar cerita Isra Mi'raj? Amr bin Hisham. Siapa bu? Pernah dengar Amr bin Hisham? Amr bin Hisham ini pernah didoakan oleh Rasul biar apa? Allahumma a'izzal Islam bi ahadi amrayni. Ya Allah,
bahkan kuatkan Islam ini dengan salah satu di antara dua ulama, Umar bin Khattab dari kalangan muda atau Amr bin Hisham dari golongan tua. Tapi ternyata Amr bin Hisham tidak mau masuk Islam, justru malah menolak karena gengsi dan baginda Nabi mengajarkan kita manggilnya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Kenal? Dalam gimana? Oh, saya Abu Jahal. Dalam gimana? Abu Jahal pertama kali yang dengar Rasulullah dari Mi'raj duduk bersandar di Ka'bah. Datang ke Abu Jahal. Muhammad, apa yang ngomong di sini? Saya masih gemek kalau bahasa sekarang. Saya selalu baru saja itu setengah satu. Kenapa? Waktunya yang disesuaikan lagi. Dari jam 10 saya bahas, jam 10 kan sampai jam 8. Jam berapa? Jam 6. Belum sampai tuh. Jam 11 di sini masih jelak-jelak. Kalau baru dari sisa. Kita biasanya bisa jam 10, jam 11, berarti kan jam 2 di sini. Rasul masih nyetrek tuh, masih mikirkan bagaimana perjalanan tadi malam. Emang kemana kamu semalam? Kata dia, aku datangi dua malaikat. Nih, dalam hadis panjangnya, hadis ini Rasul datangi dua malaikat. Kemudian Rasul dibelah dadanya, dikeluarkan bagian dari dicuci dengan air Zam-Zam. Bukan berarti Rasul itu kotor Bapak Ibu, tapi memang Allah itu nanti hanya menerima betul-betul yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis Sahih yang 10 bahasnya itu. Allah itu maha suci, maha bersih, tidak terima kecuali yang bersih. Hati-hati makanan kita Bapak Ibu. Ini kami bahas di Madinah. Kenapa kalau kita berkunjung ke kebun kurma mereka jualan halal, betul ya? Begitu masuk halal, masuk kebun kurma keluar beli bakso. Di kebun kurma beli bakso, beli gorengan, beli. Sama kayak kita berpuasa nih. Pak puasa ada bala-bala, ada kurma mana yang diambil? Bala-bala yang diambil. Kalau diambil kurma yang dulu kenapa? Ada keberkahan di situ. Ajarkan sama anak-anak kita senang kurma meskipun makannya itu satu. Gak apa-apa. Ingat makan kurma itu ganjil, ya Pak? 97. Kenapa mereka bilang halal? Jangan sampai mulut ini makan sesuatu yang haram. Pak, kalau pergi ke supermarket modern, ada kelengkeng tulisannya maaf tidak untuk dicoba. Banyak catat di bawahnya. Padahal udah jelas-jelas maaf tidak untuk dicoba. Sekali
Udah. Anjing di rumah nih. Masih pipa aja. Taibah. Orang dulu bilang ini Yathrib. Sekarang bilangnya Al-Madinatul Munawwarah. Maksudnya siapa? Maka nanti yang masuk aku diperlihatkan kemana aku akan hijrah. Di sini beliau sholat 2 rakaat. Jalan lagi. Turun dan dia Muhammad izin wassalatu alaihi. Di mana ini? Tursina. Wa tini wa zaitun wa turi sinin. Ada apa di Tursina? Di Sinai bawahnya ada gereja namanya San Petri. Dari situ kita naik sampai atas 3 sampai 4 jam. Di tengah-tengahnya ada pohon. Pohon itu tempat Nabi Musa dulu berbicara langsung kepada Allah yang dalam ayatnya wa kallallahu Musa taklima. Orang yang menuju Mesir umumnya akan diajak naik ke bukan naik sih jamaah khawatir kalau naik. Kalau dulu saya naik ke atas lihat sunrise ke atas di atas Gunung Sinai perbatasan antara Mesir dan Israel. Di sini Rasulullah baru terakhir di sini. Dan ini Bapak Ibu sebenarnya sering dengar ceritanya, sering diceritakan biasanya pada pagi hari. Sudah dengar begini kan? Assalatu wassalamu alaihi. Kapan biasanya? Apa namanya? Berarti kita apa panggilan apa? Sholat. Panggilan sholat ya. Ibu panggilan sholat itu sebenarnya kita nggak tahu ada apa artinya. Kayak orang bilang apa bahasa Inggrisnya keset apa? Welcome. Karena keset seperti tadi. Ya imam al-mujahidin. Ada suku-sukunya nggak di situ? Nggak ada. Wahai imam pemimpin para mujahidin. Siapa? Ya Rasulullah. Rasul. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mulai sholat Jumat. Kalau sudah di sini khatibnya, fala yatakallamanna ahadukum, jangan ada lagi yang berbicara. Orang yang udah ke masjid aja di dalam tak boleh lagi bicara. Kenapa? Wa man yatakallam faqad lawa. Orang yang berbicara dianggapnya lawa. Apa itu lawa? Diterjemahkan langsung dalam hadis itu, wa man lawa fala yatakalam. Maka yang lawa saya pernah Pak, di atas kalau di atas, bukan di sini. Begitu dia kasih tahu, dia azan, turun, ngobrol sama sampingnya. Ini gimana sih? Dia kasih tahu orang, dia ngobrol. Kenapa? Karena dia nggak paham apa yang disampaikan. Ini PR dari masyarakat kita nih. Apa siapa? Tahu. Kayak berita-berita yang viralkan silakan siapa? Tahu. Yang penting suruh viralkan, silakan, tapi nggak tahu isinya. Ini sama dengan itu. Ya man asra bikal muhaimin laylan, wahai yang diisrakan pada satu malam. Nilta wal anamu niyam. Engkau diberangkatkan pada waktu malam, sedangkan manusia kebanyakan tertidur. Nanti kita bahas kenapa subhanallah
itu sudah kita. Rabbana liyuqimus shalat. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Ayat 40-nya baca tuh, dibaca, dihafalin, aku sampaikan anaknya, mantunya. Karena yang banyak datang ke sini yang operasi sepuhnya, yang muda-muda ini pada kemana ini? Generasi yang lagi pada hamil, baca mulai dari hamilnya. Surat 14 ayat 40 apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi ikutin yuk. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya apa? Rabbi ja'alni, Allah jadikanlah aku, wa min dhurriyyati, dan keturunan-keturunanku, muqimas shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang-orang yang mudah mendirikan salat. Wa min dhurriyyati, dan anak cucu keturunan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan anak-anak yang begitu bisa jadi doa orang tuanya dengan mendoakan ini. Jadi gak susah disuruh sholat. Abang, kakak, ayo ke sholat. Bapak ke sholat. Bapak atau bapak kamu orang sudah besar dua. Bapak mau gampang nanti. Bapak mau gampang. Ayo Pak, kalau anaknya laki-laki gandeng, ajak itu ke masjid. Bapak punya peluang banyak, kalau anaknya laki-laki ajak ke masjid. Jadi kalau anak perempuan kan kadang dijadiin satu sama laki-laki nggak pede kan. Kalau anak laki-laki dalam kitab Al-Taqiq tidak dijelaskan boleh kosong soft, tidak akan memutus soft, tapi ajarkan pada anak-anaknya bagaimana salat yang baik. Ini ada nomor dosen itu begini, terus main itu main begini pun ya 10 hari waktu bapaknya main baru. Yang di bawah apa? Yang paling kecil 24 tahun. Ya udah, asal kalau pas bebas itu pasti sholat. Kita ajarkan bagaimana ada di masjid. Nanti kalau Rasul perintahkan itu, dan ajarkan anak-anakmu sholat dan dikotonya berapa? 7 hari dikotokan itu. Nabi Ibrahim udah doa, aku dia apa? Bisa mendirikan sholat. Maka wajar ketika di sini Rasulullah sholat duluan. Cuma bukan sholat yang selama ini kita kerjakan dengan rakaat yang 17. Sholat di sini bagi Rasul. Dan semua Nabi sholat di sini. Yang di sini ada peristiwa pilihan. Malaikat Jibril memilihkan di bawah 12, yang satu isinya susu, yang satu isinya arak, khamr. Mana yang pilih Rasul? Laqad sadaqta ya Muhammad, kamu sudah benar. Kamu sudah benar. Wa ta'ala al-qawla. Kenapa ya Jibril? Kalau kau memilih arak, maka nanti umatmu akan habis dengan keburukan. Ini kita tiap hari kan berada di sini, Bapak Ibu. Tiap hari kita ada pilihan antara susu atau arak. Kasus-kasus yang tadi itu, pelecehan seksual segala macam, dipilih mau pilih begini atau begini, selalu ada kasus kan? Di kantor pilih antara jadi staf yang jujur atau staf yang curang. Di sekolah anak-anak kita suruh pilih mau yang jujur dalam ulangan apa nyontek, betul kan? Pedagang, di sini juga pedagang. Mainan saya juga di pasar. Itu kita lihat dan dagang-dagang itu kata Rasul ada wadah apa namanya? Ada wadahnya asli, aku dan pedagang yang jujur kata Rasul. Itu nanti akan bersama di surga. Ada peluang Bapak Ibu yang pedagang akan masuk ke dalam surga asal jujur. Tiap hari kita selalu ada pilihan itu. Bukan hanya Rasul memilih susu atau arak, sampai sekarang pilihan-pilihan itu masih ada. Ini hikmah-hikmah. Dan apa hikmah dari Rasul ketika perjalanan itu transit di beberapa tempat, bahwa Bapak Ibu setiap hari pada dasarnya kita hanya menunggu
menunggu waktu antar dari subuh kita nunggu zuhur, dari zuhur nunggu asar, asar nunggu maghrib, maghrib nunggu isya nunggu terus seperti itu. Dan ujungnya akhirnya ada sholat di sini karena kita dalam setiap kita ujung perjalanan kita ditutup dengan sholat. Pak, sibuk Pak, sibuk dari pagi pulang malam sholat, tinggalkan Pak masih hidayah Pak. Silakan tinggalkan masih hidayah. Sok sibuk gak kenal dengan jamaahnya, silakan. Tapi ingat Pak, bapak-bapak akan disolatkan di masjid yang terdekat dengan rumah Bapak. Nggak mungkin rumahnya di Logi, yang disolat di mana? Al-Jabar. Orang mana yang kenal, tapi kalau disolat di sini minimal RT kenal ya. Silakan tinggalkan masjid ini, tinggalkan jamaahnya. Tapi ingat, nanti yang mempersaksikan kita terakhir asyhadu alla anna hadzal bait khair. Siapa yang bilang itu? Tetangga. Teman-teman kita paling banter bikin apa? Turun berduka cita. Ngirim kembang. Belum tentu datang, tapi yang menyolatkan, yang mendoakan tetangga sekitar kita. Maka pada dasarnya kita ini tinggal nunggu waktu sholat dan ujungnya bakal disolat. Mau sesibuk apapun kita, ujung-ujungnya hanya itu. Maka setiap kita menyolatkan, pada dasarnya itu mengingatkan kita, hei, sekarang kita menyolatkan, akan tibanya nanti kita akan disolat. Dan jangan pernah tinggalkan masjid terdekat dari rumah kita. Jangan pernah tinggalkan masjid dekat rumah kita, karena disitulah kita akan transit terakhir sebelum kita dimakamkan. Bukan di kantor kita, bukan di kafe tempat kita nongkrong, bukan di kolam tempat kita mancing, tapi di masjid dekat rumah kita. Ini Islamnya. Maka kalau kandungan ayat Subhanalladzi Maha Suci Allah, karena bagi Allah itu mudah. Kalau menurut akal apa perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa nggak bisa ditempuh setengah malam, bagi Allah mudah. Namanya juga Allah yang aktif, asro, memberangkatkan, memperjalankan. Saya pernah satu ketika tabligh seperti ini di Cibubur. Yang pemuda kebetulan agak cukup ini ya. Mereka awal pakai apa? Pakai ibu itu, bukan bulan ya. Pakai patwal, cepat kesalahan kenapa? Diberangkatin Pak. Nggak pakai macet kenapa? Diberangkatin. Kalau berangkat sendiri, ingat macetnya. Ini kan kita sekarang terjauh logika ini. Rasul diberangkatin sama Allah, nggak pakai caranya manusia, pakainya cara apa? Cara Allah. Terlebih perjalanan ini nembus 3 alam. Yang pertama Isra dari Makkah ke Masjidil lagi 3 kali ini. Meskipun istiqomah aja. Kok enak memang maunya bismillah aja Alhamdulillah. Hijrah itu. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa ini alam nasuh, alam manusia. Dari sini nanti ke langit yang ketujuh ini alam malakut, manusia tak bisa seperti malaikat. Tapi dari ini ke Sidratul Muntaha
Kenapa? Mudah menginfokan. Dulu pernah Pak, ini kayak kemarin kita enak nih di Mekah di Madinah, apa? Azan subuhnya jam 5:40 Kapan lagi setengah masih bisa sholat tahajud? Setengah masih tahajud di sono. Kenapa? Belum aja subuh. Yang berangkatan tahun lalu kalau nggak salah itu saudara di Madinah mendarat jam 4:30. Saya udah bilang, Bapak Ibu, ini dari bandara ke hotel dekat, nanti kita sholat subuhnya di Nabawi. Tolong begitu keluar urus imigrasi, ketemu dengan versinya, kita kumpul di situ ya, langsung berangkat di sholat lama. Oke, dua orang hilang, cari-cari kemana? Kan bandara Madinah kan kecil, ini kemana dua orang ini? Muter-muter ketemu jam 5 dari lewat. Dari mana Pak? Sholat subuh. Maka sudah bilang nanti kita sholatnya di Nabawi. Belum azan di sini Pak. Jawabannya lucu. Masa belum ada yang bawa dari Padang? Ibu masih balik belum aja. Terus udah kita berangkat. Tidak bener aja. Kalau kita aja azan subuh. Nomor kalau aja Pak. Yang mau sholat itu sholat apa Pak? Yang ini yang harusnya kasih tahu awal waktu sholat. Kenapa? Karena sholat sebelum waktunya sah nggak? Tidak. Jadi kalau sekarang 4:33 ambil setengahnya, berarti setengah malam jam 12. Ambil pusingku kali atau kurangi lagi jam 3. Nanti beda sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu membagi malamnya 3 waktu Pak. Saya sempat setahun penuh bukan mewajibkan, cuma karena kita di sini kebanyakan mengikuti makan beliau. Setiap hari Jumat saya pasti berziarah ke makam beliau. Untuk apa? Menyemangat diri biar mau belajar. Maka membaca biografi beliau membagi malam menjadi 3. Setengahnya untuk menulis, sepertiganya untuk menulis, sepertiganya untuk sholat malam, sepertiganya tidur. Beliau tidur di tangan. Jadi kalau kita malam mulai berapa? Jam 8 sampai jam 12 beliau tulis. Jam 12 sampai jam 2 beliau sholat. Jam 2 sampai subuh baru tidur. Kadang-kadang dijawab juga, wakana yanamu yasira. Kadang tidurnya yasir sebentar aja. Itu beliau. Rasul juga sama. Tidurnya sedikit. Makanya kadang kita sama Rasul ini Pak bedanya sedikit Bapak Ibu. Kita Rasul bedanya dikit. Rasul itu sedikit sholat, kita sholatnya sedikit. Terawih itu berapa sih? Rasul itu tidurnya sedikit, kita sedikit. Lagi ngaji aja kita tidur. Rasul makannya dikit, kita dikit. Mau banyak dulu ibu bisa. Jadi bedanya dikit. Maka Bapak Ibu yuk malam kita tambahkan waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang dari kedua tempat ini ada keberkahan. Sekarang saya ambil hikmah. Hikmah dari semua perjalanan ini. Satu lagi tadi baca surat An-Najm. Mulai ayat 11 ya. 13. Ini beliau melihat pertama kali malaikat Jibril dengan bentuk yang asli. Ini peristiwa Mi'rajnya. Mi'rajnya yakni perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh tembus ke Sidratul Muntaha. Sampai di situ menerima apa? Perintah. Berapa kali Bapak Ibu dulu sholat? 50. Kebanyakan sekali komat. Kapan mandinya, kapan tidurnya, baru makan. Allahu Akbar, jadi makan. Baru mandi, komat lagi. Kebanyakan 50 kali. Siapa yang minta dikurangi? Nabi Musa. Kita ini Masya Allah bersyukur sama Nabi Musa. Muhammad Anfis, minta kurangi sama Tuhanmu. Kurangi, komatmu gak akan mampu. Ya Allah, minta kurangi 45. Sampai berapa kali bagi Rasul? 9 kali Bapak Ibu.
Dan tahu apa kata Nabi Musa ketika bilang 5? Angkes, kurangi 5, kata Nabi Musa masih berat. Kata Rasulullah, badan 5 mudah. Enteng kan? Ternyata enteng berat. Enteng berat. Subuhnya kesiangan, zuhurnya sibuk kerja, asarnya siap-siap pulang, maghrib di perjalanan, isanya tiduran. Tapi pengen masuk Surga. hebat bener. Pengen masuk surga. Kata Nabi Musa masih banyak kan 5 itu enggak, 5 mau enggak aman. Tapi ternyata maka Bapak Ibu jangan percaya kita dalam ungkapan-ungkapan orang. Gak apa-apa gak sholat mah asal kita berbuat baik, gak punya musuh, itu udah gak usah sholat. Kalau emang percaya beginian pasti Rasul SAW yang pertama kali dari sholat. Kan Rasul ucapannya paling benar, sikapnya paling baik, tapi Rasul masih sholat. Apa kata Sayyidah Aisyah? Begitu mau tidur lihat Rasul masih sholat, begitu beliau bangun lihat Rasul sudah sholat. Kalau Rasul sholat sampai kakinya bengkak. Di sini banyak yang bunyi bengkak. Terus sadar ya, semurah melindungi salah lagi. Baru melindungi kemarin ya. Padahal bahwa melindungi itu bisa menurunkan kesembuhan orang, menurunkan dari mulut ke kaki. Bisa akan dan nanti kita sering dengar ya, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah, pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah itu apa? Dan kenapa salatul iman? Rukun Islam berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Izin bukti. Ini saya anggap sebagai agama. Kita pegang dengan 5 rukun Islam. Dari belakang ya, orang kalau nggak mampu haji, boleh nggak dapat haji? Boleh. Karena haji itu syaratnya man istata'a ilaihi sabila. Berarti boleh nggak haji. Terus puasa, orang nggak bisa puasa, boleh nggak puasa? Boleh. Bayar apa? Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah, nggak puasa. Kemudian zakat. Orang nggak bisa mengeluarkan zakat, nggak punya apapun pada hari itu, boleh nggak dia nggak bayar zakat? Boleh. Jadinya mustahil dia nggak bayar zakat. Tapi begitu tidak sholat, terlepas rukunnya iman. Sholat itu sebagai tiang. Maka nggak bisa sholat berdiri, diizinkan sholat sambil, nggak bisa duduk sambil jangan tidur, Baring. berbaring. Allah nggak bisa berbaring, masih pakai isyarat. Loh, bapak saya masuk ICU koma, gimana sholatnya? Rufi'al qalam, udah nggak diminta sholat. Kenapa? Syarat wajib sholat itu aqil, berakal sempurna. Orang yang koma sadar apa enggak? Sadar apa enggak? Maka nggak wajib lagi sholat. Orang gila wajib sholat enggak? Kenapa? Nggak sadar dia, nggak berpikir secara akal sempurna. Maka ketika dia akalnya sempurna, sudah balik, wajib dia sholat. Maka begitu orang yang pakai isyarat nggak bisa masuk ICU nggak sadar, rufi'al qalam an thalath. Allah angkat, Allah cabut kewajiban bagi orang dengan 3 keadaan. Salah satunya lil majnun hatta ya'qil, orang
tapi yang akalnya tertutup, orang yang tidak sadar sampai dia sadar. Maka kalau tak bisa lagi selesai baru dari sholat, sehingga tidak ada keadaan yang membolehkan mengganti sholat dengan apapun. Beda dengan puasa, bayar fidyah. Beda dengan zakat, tak bisa makan dia jadi mustahil. Beda dengan haji, tak mampu makan tak dosa. Kalau sholat, tidak ada keadaan begitu. Bukan kitab siap. Nanti dijelaskan di perang di tahun ke-7 ada perang Khandaq atau perang Ahzab, perang koalisi. Itu di situ Rasul belum pernah mengalami seberatnya sholat kecuali perang Khandaq, karena sholatnya sebagai perang. Saking pentingnya sholat, nggak boleh meninggalkan meskipun dalam bentuk lagi Pak. Maka Bu, Pak, yang perlu kita ajar adalah anak-anak kita. Bagus dari anak-anak. Saya juga produk dari TPA Bapak Ibu. Saya sampai SMP kelas 3 melihat masuk di TPA saya. Di Al-Muhajirin di PB2. Saya masih mengalami masa-masa itu, dan sekarang perumahan-perumahan baru sangat sulit mengumpulkan anak-anak dengan cara itu. Bersyukur Bapak Ibu di sini lingkungannya baik, cucu kita masih bisa menerima pelajaran-pelajaran agama. Kenapa? Anak-anak kita sekarang sudah terkontaminasi dengan abang. Kalau jawab, Bimo boleh main HP nggak? Boleh main HP itu? Nggak ada. Anak saya semua tidak ada yang saya berikan HP. Kenapa? Saya pernah meneliti game isinya mereka. Contoh, yang dimainin, ada yang pro GTA, Grand Theft Auto, banyak sama cucu kita dimainin. Apa arti maling? Kenapa ada pelecehan seksual kayak gini? Grand Theft Auto, jadi player pemain itu diibaratkan dia lagi suruh jadi maling, nyolong mobil, nyolong apa, boleh ambil mobil polisi, mobil apa segala macam. Kalau ada yang lawan boleh ditembak, boleh dibunuh. Makanya nggak aneh kalau sekarang kejahatan karena tergambar dalam memori mereka di activity kayak gitu. Kan zaman saya kecil, nggak jauh beda mungkin sama Pak Lurah ya. Mainnya Nintendo, Sony, Super Mario, ya. Apalagi kalau Tamiya, kalau main perlu terang, ganti ban dan segala macam alami kita ya. Nah sekarang nggak ada kan Tamiya, masih ada kan Tamiya itu. Nama yang Sega, yang game-gamenya petualangan. Sekarang kan tembak-tembak, bom dan segala macam. Nah lanjutan GTA tadi. Begitu mobil-mobil ini dikumpulkan bisa dijual, dijual masuk saldonya, dan kita punya uang untuk bisa manggil nyewa perempuan-perempuan yang pakai ini dalam game-game kita. Itu emang game, tapi nanti mereka akan memikirkan dalam pikiran mereka. Ini dimainkan oleh anak-anak kita. Itu baru satu game. Sempat dulu saya 9 kali saya jual kulit. Maka di situ ini nggak ada yang bisa kita mainkan. Sesekali kami berikan bagi seluruh nonton YouTube itu pun dari tontonnya. Kenapa? Karena bagaimanapun anak-anak itu adalah titipan amanah. Jadi jangan kita berpikir menang anak saya mah aman di kamar terus, hati-hati mainannya. Belum lagi kalau main mabar, main bareng dia coba kalau mabar gitu bahasa anak kita. Sang bingung tolong. Ya Allah ya Rabbi. Ini kalau kiaskan dengan ayat-ayat Muhammad, wajib umumah akbar bima fihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kan kadang kita kasih begitu biar apa? Biar nggak rewel. Silakan cek HP saya, ada game-nya nggak ada. Bisa dibuka HP. Nggak ada game satu. Di bisnis saya nggak ada game satu. Kenapa? Lebih tahu dampak keburukannya. Nah, anak-anak kalau sudah dia pegang HP, ambil HP-nya, marah nggak? Ngomong nggak? Beda game kita dulu bisa di pause menurut saya. Lagi main bisa di pause. Permainan sekarang bisa
bisa. Main Mobile Legend, main apa bisa di pause kan? Nggak bisa. Nggak bisa diberhentiin, kalau berhenti matinya. Kalau udah mati marah-marah dia. Makanya sekarang emosinya, masya Allah emosi aku. Ini masya Allah. Padahal Rasul dikatakan apa? Alimu auladakum bisolat, ajarkan anak-anak untuk sholat. Wabah istri ketika umur sudah 7 tahun. So perhatikan anak-anak kita kalau sudah 7 tahun. Kenapa? Hitung-hitungannya. Surat 46 saya jadikan penutup ini. Kalau seharusnya 10:30 sudah lupa. Surat 46 ayat 15 ya. Nanti dicek 12, 12. Surat Al-Ahqaf. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang umur manusia. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika ketika seseorang usia sudah sampai 40. Salah satunya ketika sudah 40 tahun itu dia berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati, bagi doanya, dan perbaikilah keturunanku. Kenapa? Hitung-hitungan. Kalau kita menikah di usia seperti baginda Nabi, usia berapa Nabi menikah? 25. Dan las Allah izinkan istrinya hamil. Katakanlah istrinya mungkin bawa suaminya ya, lalu hamil ketika usia 40 tahun, maka usia anaknya berapa tahun? 15 tahun. Hah? 15. Dan 15 dalam fikih batas akhir orang untuk balik. Ayat Quran itu sampai detail gitu Pak. Kenapa? Karena kalau dia nggak mimpi, dia nggak dalam fikih, maka batasan umur manusia itu berapa tahun? 15. Kalau sudah 15 tahun, perhatikan betul anak-anak kita. Kenapa? Dia sudah punya catatan sendiri. Kalau anak usia 15 tahun masih belum sholat karena orang tuanya nggak ngajarkan, kira-kira bisa nggak dia cari orang tuanya yang perhatian ini? Usia 15 dia belum tahu sholat, umur 19 alhamdulillah kecelakaan wafat, 4 tahun dia sholatnya masih belum bentuk, dia masuk neraka. Apa kata anak ini? Orang tua saya nggak ngajarkan ya Allah. Sedangkan usia segitu dia sudah punya catatan Allah sendiri. Maka kalau kita sayang sama anak kita, sama cucu kita, justru perhatikan tentang apa? Dan Islamillah sesuai dengan temanya tentang kita peningkatan kualitas. Karena orang itu dilihat baik atau buruknya lihat dari mananya? Sholatnya. Semua ajaran agama kita isinya disiplin. Harusnya orang Islam paling disiplin. Dari 5-5-nya disiplin. Ini kalau dibahas lebih panjang, kayak sholat aja. Ya Bu, Pak, kita kudu sekarang yuk, kita sholat zuhur. Diterima nggak sama Allah? Diterima nggak? Nggak terima. Belum masuk. Kenapa? Belum masuk waktu. Meskipun cara kita benar, disiplin belum ada dulu. Boleh kita sholat imam belum ruku, bolehkah kita ruku? Itu hal-hal yang disiplin. Puasa juga begitu. Dimakan halal nggak? Tapi kalau lagi puasa boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Nunggu kapan? Azan. Semua isi-isi dia harus orang paling disiplin itu umat Islam. Cuma sayangnya aplikasi dari sholatnya nggak berperan. Maka sebetulnya tepat yang disampaikan Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Kalau sholatnya benar pasti sholatnya mencegah. Sayangnya mungkin kita selama ini baru membaca bacaan sholat dan melakukan gerakan sholat, belum betul-betul sholat. Kenapa belum betul-betul sholat? Karena memulai sholat khusyuk mulai dari mana Bapak Ibu? Dari mana mulai sholat khusyuk? Dari wudu Pak. Jangan-jangan kita nggak paham bagaimana wudu yang baik, mana batasan wajah. Min awaliyat usaha mulai turunnya rambut sampai ke sini, sampai ke bawah dagu, itu wajah. Jangan-jangan wudunya begini lah. Kita kan wudu paling simpel, begini kakinya begini beres.
Kalau kita itu macam aku begini beres. Perlu perbaikan dari mulai wudunya. Ajarkan pada anak wudu yang baik itu bagaimana. Kenapa? Setan tidak akan menggunakan sholat orang yang wudunya berantakan. Ngapain lagi dibuka? Orang udah benar sholatnya. Kenapa sholatnya nggak benar wudunya? Yang benar. Setelah wudunya benar, yuk mulai pahami baca sholat itu apa. Sedikit-sedikit kita upgrade HP kita, dikit-dikit perbarui update-nya kan. Kok kita nggak mengupdate keilmuan kita tentang sholat? Jangan-jangan kita nggak paham yang kita baca dalam doa kita bersujud. Apa arti wajibuni? Apa arti wafirli? Apa arti warhamni? Yang kita baca kok tanpa tahu. Maka kita mulai melalui peringatan Islam yang pagi ini, cara pengkualitasannya memahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan dalam sholat. Karena sholat waktu yang terbaik sesuatu yang datang dengan Allah. Dan sholat bukan urusan cepat atau lamanya, tapi kehadiran hati saat sholat itu. Jadi itu doa. Karena kalau sholat itu baik, maka insya Allah kebaikan dari sholat akan mengular kepada semuanya. Maka sesuai dengan orang yang sholatnya baik, maka insya Allah kesehariannya pun akan baik. Terakhir, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang sifatnya sunnah. Contoh, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang di sholat subuh lebih baik daripada dunia dan Isinya. tambahin dalam kategori penerimaan menantu laki-laki, Pak, tanyain sholat subuhnya di mana. Jangan sekedar kamu kerja apa, gajimu berapa, tapi tanyakan juga sholat subuhnya di mana. Kalau orang yang sholat subuhnya di masjid, insya Allah baik. Dia mendapatkan berbagai macam hal, termasuk doa baginda Nabi, Allahumma barik ummati fi bukurina, ya Allah berikanlah berkah bagi waktu paginya. Tapi kalau pagi sudah telat dan pernah ke masjid subuhnya, bagaimana dia mendapatkan kebaikan dunia akhirat? Mau banyak gajinya belum tentu mudah-mudahan melalui peringatan Isra dan Mi'raj, Allah bisa beberapa tidak bisa menjadikan apa janji Allah bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu benar. Tapi dengan kita bisa menghadirkan diri kita saat betul-betul kita bisa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi berkata disebut. Mudah-mudahan sholat kita menghantarkan kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk masyarakat kita. Dan paling utama tadi, Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, keturunan kita, orang-orang yang mudah mendirikan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna wa 'afina wa'fu 'anna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu dan tentunya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresi yang ada semoga sebagai hikmah yang bisa melaksanakan sebuah kehidupan beramal soleh kehidupan sehari-hari. Demikian kegiatan Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Kami bersama panitia menyampaikan maaf apabila ada